Saudara dan saudari yang dikasih Tuhan, selamat jumpa kembali dengan saya Romo Valentinus Teja Antara SCY di rumah kita tercinta Wisma Kencana Channel. Semoga Anda semua dalam keadaan sehat, sejahtera, dan bahagia. Pada video kali ini kita akan mengakhiri tema panjang kita Discovery Program dan penutup subtema terakhir dari seksualitas, yaitu moralitas seksualitas. Salah satu masalah utama dalam surat apostolik Amoris Laetitia, Bapak Paus mengatakan bahwa pornografi sudah tidak terbendung lagi, menghancurkan kesetiaan dan kesucian manusia dalam kehidupan perkawinan dan keluarga. Suatu survei di kalangan sekolah bernafaskan Katolik di Jakarta beberapa tahun silam mengungkapkan bahwa 32% pelajar SLTA sudah melakukan tindakan seks seperti suami istri. Kompas 5 Desember 2003 melaporkan bahwa 50% pria di Shanghai, Cina, menurut penelitian Universitas Shanghai, tidak lagi mementingkan keperawanan calon istrinya, dan bahkan 67% wanita telah melakukan seks sebelum nikah. Inilah masalah moral yang bisa kita temukan lebih lanjut dalam kehidupan konkret setiap hari. Pertanyaan kita dalam refleksi ini, perlukah moralitas seks dalam dunia sekarang ini? Karena manusia cenderung untuk berbuat bebas, semau gue, dan tidak peduli dengan aspek moralitas dalam hal ini. Marilah kita langsung mendalami bersama aspek ini di dalam tayangan berikut ini. Tidak lupa saya mengucapkan banyak terima kasih kepada para sahabat yang telah ikut serta mendukung pastoral ini dengan mensubscribe channel ini, sehingga kami masih bisa eksis melanjutkan pastoral ini bagi keluarga kita. Akhirnya, selamat menikmati video ini sampai tuntas. Saudara dan saudari yang dikasih Tuhan, bila kita membuka dan membaca kitab suci, kita akan menemukan apa yang dikatakan, disabdakan Allah. Inilah bunyinya: Allah menciptakan manusia itu menurut gambarannya, laki-laki dan perempuan diciptakannya. Maka Allah melihat segala yang dijadikan itu amat baik adanya, dalam Kejadian bab pertama, dan menyatakan bahwa kepada ciptaan lain hanya baik. Sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya menjadi satu daging. Kejadian 2 ayat 23. Maka seksualitas dan seks yang diayati sesuai dengan kehendak Tuhan itu sungguh baik. Artinya, jika bersumber pada cinta dan dilaksanakannya demi pertumbuhan cinta sejati, itu baik, bahkan juga amat baik karena anugerah Allah. Suami istri dipanggil untuk menjadi satu dalam cinta, sejiwa, sehati, dan setubuh. Namun demikian juga amat baik. Itu juga dilepaskan dari bahaya
yang disebut sebagai bahaya seksualitas. Seksualitas itu adalah anugerah Tuhan, suatu kekuatan yang diberikan Tuhan agar pria dan wanita dapat bersatu dalam cinta. Maka amat baik kita harus sadari bahwa setiap kekuatan manusia dapat dipakai untuk membangun dan juga untuk merusak, konstruktif dan destruktif. Khususnya seksualitas dalam ungkapan genitalnya adalah ambigus. Keinginan untuk bersatu dalam kasih bisa menjadi hasrat yang ingin memiliki, menguasai sesama demi kepenuhan diri sendiri, egoisme pribadi. Kadang juga orang melihat seksualitas sebagai sarana prokreasi. Libido dapat mendorong manusia ke arah seks sebagai barang konsumsi yang nikmat dan enak. Seringkali ini hanya menjadi sarana untuk memuaskan nafsu birahi sebagai kegiatan seks belaka. Kalau begitu, seks menjadi arus dahsyat yang dapat menghanyutkan dan meruntuhkan. Maka dorongan seks itu harus dibudayakan dan diarahkan kepada tujuan yang utama, ialah cinta. Bagaimana dengan relasi seksual sebelum perkawinan? Sekarang ini hubungan seks sebelum perkawinan sudah banyak terjadi. Banyak muda-mudi memandang itu hal yang biasa. Seks sebelum perkawinan tak dapat menjadi ungkapan cinta total, utuh, dan definitif, karena ada janji kesetiaan untuk seumur hidup. Relasi cinta suami istri menuntut komitmen eksklusif dan lingkungan stabil, yaitu keluarga atau rumah tangga untuk kelahiran hidup baru. Kesungguhan cinta dalam premarital seks sangat diragukan. Di sini kiranya nafsu birahi dan ego yang kuat ingin menikmati, ingin memiliki, yang mendorong pasangan saling melakukan tanpa pikir panjang. Ingatlah, bukan kegiatan seks yang menjadi sumber dan dasar relasi cinta yang dewasa. Cinta adalah intisari dan pokok relasi manusia, dan hanya relasi yang dibangun berdasarkan cinta sejati dapat menjadi dasar hubungan intim yang sungguh manusiawi. Aktivitas seksual yang baik berdasarkan relasi yang akrab dan penuh tanggung jawab adalah eksploitasi atau ungkapan nafsu melulu. Relasi cinta yang sejati membutuhkan pendidikan yang lama dan halus, perkembangan dan pertumbuhan melalui masa pacaran dan tunangan yang serius untuk sampai pada relasi seksual yang penuh berkat. Tuhan yang diterima dalam sakramen perkawinan adalah saat yang boleh pasangan melakukan tindak seks itu secara resmi dan sah. Itulah makna Tuhan memberkati pasangan itu. Saudara dan saudari yang dikasihi Tuhan, menutup tema panjang kita ini, akhirnya kita harus memahami bahwa gereja memandang begitu tinggi dan suci nilai seks dan seksualitas ini.
Ini adalah hal yang harus kita pelihara dan kita jaga. Tuhan memberikan anugerah ini dalam perkawinan dan menjadi bukti cinta kasih-Nya yang suci. Kedegilan hati manusia membuat yang suci ini menjadi profan, yang mulia ini menjadi direndahkan dan purno, karena nafsu manusia yang tak terkendali. Semoga orang muda yang mampu mempertahankan kesucian badannya sampai pada peristiwa perkawinan yang Tuhan anugerahkan ini, dan menjadi bahagia dan sejahtera dalam hidup berkeluarga. Tuhan memberkati seluruh usaha perjalanan hidup sampai Tuhan menjemput kembali ke tanah airnya, yaitu kemuliaan surgawi. Akhirnya, terimalah salam kasih kami, Vivat Cor Jesu per Cor Mariae. Hiduplah hati kudus Yesus melalui hati Maria. Tuhan memberkati. Amin.